Oke, halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Honda Jazz RS 2020. Ini merupakan sebuah hatchback medium yang cukup diminati di Indonesia. Bahkan ini adalah hatchback yang memiliki penjualan terbaik untuk kelasnya. Dan Honda Jazz sendiri mulai dari tahun 2014 ini sudah generasi yang pakai kode bodi GK5, dan di tahun 2017 akhir dia mengalami sedikit facelift dan ada beberapa improvement. Nah, tetapi di 2020 sendiri di bagian dalam head unitnya memiliki beberapa improvement daripada yang sebelum ini. Oke. Ini untuk tampang depannya sendiri, ini favorit saya sih untuk hatchback medium Indonesia. Kan dia pesaingnya adalah Toyota Yaris, dan Toyota Yaris let's see dia sudah keluar yang varian faceliftnya. Tapi kalau disandingin dengan Jazz yang RS sebenarnya nggak kalah jauh ya. Tampilannya cukup agresif, sporty, mulai dari grillnya yang memiliki bahasa desain solid with face, dan di sini ada emblem RS tentunya karena ini varian RS. Dan untuk lampunya sendiri sama seperti model lainnya, dia menggunakan multi reflektor LED dilengkapi dengan DRL, dan lampu sen dia masih halogen. Tapi untuk fog lamp juga sama, ini masih halogen. Dan di bagian bumper bawah ini improvement sih dari yang 2017 sebelum 2017 akhir, dia itu agak sedikit berubah. Nah, bumpernya ini perubahannya positif, jadi lebih agresif. Termasuk juga di bagian sini ada aksen-aksen karbon, termasuk sampai ke bagian bawah ada aksen karbon. Dan untuk grillnya sendiri bentuknya itu honeycomb. Dan ciri khas Jazz ya, kacanya itu lebar, luas. Jadi kalau di dalam kabin itu terasa sangat lega untuk bagian kabin depannya. Mesin ini sama persis dengan yang awal tahun 2014, menggunakan mesin 1500 cc dengan output tenaga 120 PS dan torsinya 140 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui pilihan transmisi manual dan CVT. Nah, sebenarnya untuk varian manual itu 5 speed, kalau yang CVT-nya itu terapinya CVT. Disalurkan ke dua roda depan. Dan untuk ruang mesinnya sendiri di sini kalau untuk bagian kap mesin dan juga ruang mesin ini memang belum dicat warna body, tapi sudah ada peredam. Peredamnya ini cukup tebal, dan kesan di ruang mesin ini cukup rapi, tidak berantakan. Tapi memang belum ada cover di sini. Terus di bagian sini ada modul ABS, serta mesinnya ini sama seperti juga yang digunakan di MC, itu mobil Honda Mobilio dan juga HR-V yang 1500 cc. Oke, sekarang di bagian samping ban ini menggunakan desain yang mirip dengan tahun yang 2014. Warnanya two-tone polish dengan warna silver dan juga hitam glossy. Untuk bannya sendiri ini berukuran 185/55 R16. Jadi velgnya ini dan ban ini berukuran 16 inci. Velg dan ban ini bentuknya juga proporsional dengan mobilnya, dan detailnya ini udah di coverin rapi untuk bagian kolong bannya. Dan di sini untuk spion, karena ini adalah varian yang RS dan improvement di 2017, dia warna spionnya ini hitam. Jadi warna apapun yang kalian pilih tetap spionnya ini warna hitam. Tapi saya senang karena ini menambah kesan sporty. Terus lampu sen LED di sini. Dan kalau yang warna orange seperti unit yang kita tes, atapnya ini berwarna black glossy. Jadi kalau kalian pilih warna yang lain selain warna orange, atap itu warna body. Nah, yang saya suka lagi untuk di Jazz, dia aksesnya itu sudah keyless entry. Nah, keyless entry-nya itu kalian tinggal, ini saya kunci. Kalau ingin membuka pintunya, tinggal grab handle-nya, pintu akan terbuka. Dan mengunci tinggal klik tombol yang ada di sini. Terus di bagian bawah, di sini ada side skirt. Dan sama seperti Jazz dari tahun 2014, desainnya ini sangat favorit untuk orang-orang Indonesia. Oke, sekarang di bagian belakang. Di bagian belakang sini
berubahnya atau improvement dari 2017 itu hanya penambahan list chrome di bagian sini dan nggak ada lagi. Di sini ada emblem RS dan emblem Jazz. Untuk lampunya sendiri di bagian atas ini ada hanya reflektor, tetapi untuk lampu rem dan lampu belakangnya, lampu malam di sini sudah LED, tapi untuk lampu sen dan lampu mundur ini masih bohlam. Terus di bagian atas ada spoiler yang ini hanya tersedia untuk varian RS, dan ada hemotel stop lamp, dan ada rear defogger, rear wiper, tapi belum dilengkapi dengan kamera mundur. Termasuk juga sensor parkir ini absen di Jazz RS. Kemungkinan untuk improvementnya Honda, ayolah kasihlah sensor parkir. Kalau nggak mau kasih kamera parkir, kasihlah sensor parkir, karena itu akan menambah kenyamanan ketika memarkirkan di mall misalnya. Dan untuk bagasi ini tombolnya sudah elektrik, kunci kilas, jadi tinggal klik aja bagasi akan terbuka. Bukanya masih manual memang untuk di kelasnya standar. Dan ini bagasinya luas, bisa kalian lihat. Ini bangku sudah saya rebain ya. Dan untuk kapasitas bagasi ini benar-benar lega. Untuk kepraktisan Honda nggak ada komplain lah. Oke, coba kita lihat di sini di bagian bawah bisa dibuka, ada ban serep, dan ban serepnya ini masih yang model kaleng ya. Ada toolkit juga, ada dongkrak, dan detailnya di sini sampai ke bagian samping sini sudah dilapisi dengan bahan yang bludru seperti ini. Dan ada lampu bagasi yang otomatis. Untuk joknya sendiri ini lipatannya ini 40-60. Coba saya Nah, ini adalah posisi bangkunya tegak dan kapasitasnya masih sangat lega. Untuk koper medium yang bahkan yang ukuran besar ini masih bisa masuk ke dalam bagasinya. Bagasi Jazz ini cukup besar dan memadai. Mungkin 11-12 lah dengan Honda Toyota Yaris. Oke, sekarang kita ke dalam. Nah, satu lagi ya, kepraktisan Honda Jazz tidak berhenti di situ. Dia punya kursi yang diberi nama Honda itu Magic Seat. Jadi kursinya bukan hanya bisa rata lantai, dia juga bisa diangkat. Tuh. Nih. Jadi kalau kalian bawa barang-barang yang tinggi, pot bunga misalnya ya, ini masih bisa mengakomodir di baris tengah sini. Penumpang di bagian belakang masih bisa duduk dan lipatannya itu 40-60. Oke, sebelum kita masuk ke kabin, ini untuk pintunya ini cukup berat. Untuk mobil yang 300 jutaan cukup berat, 300 something kecilan. Kita masuk. Oke, nuansa kabinnya masih mirip-mirip dengan Jazz yang awal tahun 2014. Well, ini memang hanya facelift sedikit, tapi improvementnya ini berasa sih, berasa untuk segi kepraktisan dan juga kecanggihan. Oke, karena kunci sudah kilas, jadi kalian tinggal klik tombol engine startnya di sini untuk menghidupkan mobilnya. Ini saya hanya kotak on. Nah, untuk material masih sama. Di bagian sisi dashboard sini dia masih ada panel yang sedikit soft touch. Kalau untuk di door trim di bagian atas ini hard plastik, hanya ada material fabric di bagian sini. Hanya ada material fabric, dan di sini ada cup holder dan juga door pocket. Serta di bagian sisi kanan sini ada satu buah cup holder, kisi-kisi AC, dan ada beberapa 4 tombol dummy kosong. Untuk setir ini sudah dilapis kulit dan ada real stitching warna orange, dan joknya sendiri ini bahannya masih fabric tidak kulit, dan ada real stitching warna orange juga di joknya. Jadi sama seperti setirnya. Untuk setir ini masih sangat memadai untuk posisi mengemudi. Jadi setirnya ini bisa tilt dan juga bisa teleskopik. Posisinya cukup lumayan jauh dari dashboard, dan untuk pengaturan jok juga dia bisa dinaikkan dan diturunkan sampai yang cukup rendah, dan bisa di reclining dan juga bisa maju mundur. Posisinya ini cukup ergonomis, sangat ergonomis untuk di kelasnya. Kalau dibandingkan dengan Toyota Yaris kan dia belum bisa teleskopik, memang pengaturannya masih manual semua. Nah, dashboardnya ini yang saya suka adalah
nuansanya itu lega, sampai ke depan sini dia lega, dan juga kesannya itu memang mobil ini sangat sporty sih. Wajar sih kalau cewek-cewek atau anak-anak muda di Indonesia itu pada senang menggunakan Honda Jazz. Termasuk juga yang menambah kesan sporty adalah atapnya ini berwarna hitam untuk improvement tahun 2017. Jadi kalau yang GK5 tahun 2014 atapnya ini masih warna putih. Terus detailnya di bagian sun visor sini ada kaca ya, sama di bagian sisi pengemudi juga ada kaca. Lampunya sayangnya ini masih halogen dan spion juga masih DNF manual. Oke, head unitnya, nah ini improvement juga di 2020. Saya nggak tahu ya kapan dia ganti head unit. Ini kalau yang tahun 2017 bentuknya itu floating kayak Honda HR-V, tapi kalau yang ini sih flat dia. Terus AC-nya masih sama, dia digital dengan touch panel, pengaturan arah semburan lengkap, dan mode auto juga. Di bagian bawah ada power outlet, terus ada tempat penyimpanan 2 buah cup holder, dan ini transmisinya CVT. Tapi transmisinya ini old school sih, mestinya agak di improvement. Terus untuk rem parkirnya masih manual, dan ada laci penyimpanan, dan juga bisa digunakan sebagai armrest. Bahannya fabric dan ada wheel stitching warna orange. Nah, kurangnya di sini adalah ketika pesaing di kelasnya sudah pakai sistem keamanan airbag yang ada 7, bahkan ada stability control, traction control, hill start assist. Mobil ini sistem keamanannya masih sangat rendah. Bahkan airbag aja hanya 2 di bagian depan. Untuk stability control, traction control, hill start assist ini masih absen untuk Honda Jazz. Jadi masih lebih baik Honda Mobilio RS yang sudah ada stability control. Oke, untuk di instrumen cluster masih sama juga. Dia di sebelah kiri ini ada RPM, di sebelah kanan ada speedometernya, di bagian tengah ada speedometernya, di bagian kanan ini ada MID yang masih sama juga kayak Honda Brio, Mobilio, BR-V, HR-V pun sama seperti ini. Sangat tidak informatif. Walaupun head unitnya sudah berubah, tapi memang belum terintegrasi dengan mobil. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu ini masih sama ya, tapi agak lebih enteng daripada pintu yang di depan. Dia di sini full plastik, tapi ada fabricnya sedikit. Coba kita masuk. Nah, Jazz ini unggul di akomodasi penumpangnya. Tinggi saya 170 cm, dan ini posisi pengemudi saya. Untuk legroom ini lega, headroom pun dia lega karena Jazz itu sebenarnya bentuknya itu kotak. Jadi desain Honda, permainan lekuk-lekuk bodi Honda itu membuat mobil ini tampil sporty, tapi sebenarnya mobil ini kotak. Jadi nggak aerodinamikanya tuh nggak terlalu bagus karena bentuknya itu kotak sebenarnya ya. Tapi kalau desainnya sih bagus. Nah, di sini headrestnya cuma ada 2 buah. Mestinya ini harus ada 3 buah karena di bagian tengah ini nggak ada headrest. Terus belum dilengkapi dengan armrest juga. Dan di bagian belakang sini handgrip tetap ada. Untuk lampu dia di sini ada, tapi masih halogen, dan ada 2 buah seat back pocket. Tetapi belum ada AC untuk ke penumpang bagian belakang, termasuk juga untuk USB port belum ada di sini. Nah, untuk kursinya sendiri ini nggak bisa diatur lagi, ini fix, tapi sudah cukup rebah. Dan juga kalau kita duduk di bagian tengah memang agak sedikit tinggi ya daripada yang kiri dan kanan, dan dudukannya juga sedikit agak lebih keras, tapi untuk sandarannya masih cukup empuk karena tidak ada armrest. Untuk di bagian tengah sini memang ada sedikit tonjolan, tapi ini nggak masalah, nggak terlalu tinggi juga, tapi memang tidak seperti Toyota Yaris yang flat bagian belakangnya. Oke, untuk di bagian belakang Honda Jazz gak ada komplain lah, tetap yang terbaik di kelasnya. Jadi gimana Honda Jazz RS 2020 ini? Well, ini adalah mobil hatchback yang paling laris di Indonesia, dan juga bentuknya masih sangat sporty dan masih bisa bersaing dengan lawan-lawan di kelasnya. Untuk lampu sendiri memang ini LED, full LED, dan juga kesan sportinya itu masih dapat di mobil ini. Harganya sendiri kalau untuk KTR Palembang ini di 300 kecil, 308 juta kalau nggak salah untuk KTR Palembangnya, untuk varian tertinggi RS CVT. Dan juga dia tetap menjadi pemain di kelasnya yang memiliki output tenaga terbesar. Tetapi memang
untuk generasi selanjutnya atau improvement selanjutnya bisa ditambahin sistem keamanan seperti airbag yang 7 atau juga sistem keamanan seperti vehicle stability control, traction control, hill start assist. Itu sangat berguna untuk pengemudi di kota. Oke, untuk remnya sendiri saya lupa bilang tadi, untuk rem dia lengkap ABS, EBD, brake assist, jadi sudah include semua di dalam Honda Jazz RS ini. Tapi memang minusnya itu gak ada stability control. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah mengenai Honda Jazz RS. Oh ya, buat teman-teman yang ingin lihat mobil ini atau ingin coba-coba tanya tentang mobil-mobil Honda, pesen mobil Honda, bisa lihat kontak marketingnya yang ada di deskripsi, dan atau bisa langsung ke dealernya di Honda Tanjung Api-Api. Terima kasih buat yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.